Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agronomanya guys. Saat ini saya berada di daerah Argasunya, Kota Cirebon. Kita akan silaturahim di kandangnya Mas Arif selaku peternak penjual sapi yang ada di daerah Kota Cirebon. Nah, kita akan berbagi ilmu terkait dengan ciri-ciri sapi pedet yang bagus seperti apa. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol berbagi informasinya dengan Mas Arifnya. Nah, ini kebenaran ini di kandang sapinya beliaunya ini jenisnya banyak sapi pedetnya atau sapi yang masih mudanya. Nanti kita akan belajar ke beliaunya nih guys. Nah, ini lingkungan di kiri kanan kandang ini rata-rata banyak peternak kelompok. Nah, itu Mas Arif, nanti kita akan lewat jalan belakang nih guys. Nah, ini lokasi kandangnya. Nah, itu ada Mas Arifnya. Nah, yang mana ini Mas Arif? Ini sapi Nah, jenis simental. oh si mental ya Mas Arif. Iya. Nah, Mas Arif bisa berbagi ilmu nggak kalau apa namanya cara memilih sapi pedet yang kualitasnya bagus itu seperti apa Mas Arif? Yang kualitas bagus itu utama itu dari kaki kita, Mas. Yang utama itu kaki. Iya, Nah, kaki. kakinya harus gimana nih Mas Arif? Kaki harus ibaratnya jejak. Jejak ya? Iya, jejak dari Jingjit. dari kakak apa kukunya ini Ah, kita harus lihat. Berarti Iya. ini nggak ada yang jinjit, oh, nggak ada yang rata. jingjit. Rata bagus. Nih sama rata semua. Betul. Terus sekarang kan lagi musim PMK. Iya, Kita lihat betul. dari kukunya. Hmm, Kukunya ada yang ngelotok atau tidak. Ngelotok atau tidak? Iya. Kan nggak ada tuh. Nggak ada, itu bagus. Betul. Nah, terus Ah, terakhir kita lihat dari sininya, iya. dari kelaminnya. Oh, dari kelamin. Ya, utuh dua atau tidak. Oh, itu maksudnya Iya. itunya tuh apa namanya buah skortum itu Iya, ya, apa dari- namanya? Flare itunya ya. Heeh. Utuh atau tidak. Ini kan Ah, mepet, misalnya iya. mepet sekali. Betul. Terus apa lagi, Mas? Terus juga dari postur makan sapi juga dilihat bagus atau tidak. Terus lihat dari ibaratnya dari mulutnya, Mulutnya? ada cacat atau tidak. Cacat atau tidak? Nah, kan apalagi sekarang lagi musimnya PMK itu. Betul. Harus benar-benar ya Mas, harus teliti ya. Benar-benar Harus teliti, benar-benar harus teliti ya. Supaya ibaratnya kita sampai kandang itu supaya sapi itu benar-benar Sehat. Nah, kalau treatmentnya pada saat misalnya belanja terus datang ke kandang, harus yang dilakukan apa Mas Arif? Pertama itu kita ibaratnya jangan pernah ngasih sapi minum dulu. Jangan kasih minum dulu. Itu kenapa tuh Mas Arif? Karena apa? Supaya perut itu tidak kembung. Soalnya kan kalau misalkan sapi perjalanan jauh, Iya. pasti kan kena angin itu. Betul. Terbuka juga kan. Takutnya nanti sapi kembung, hasil sapinya mencret. Oh terus, gitu. Nah, harus dilakukan pada saat misalnya sapi datang itu harus gimana Mas Arif? Siapin rumput yang hijau, Rumput yang hijau yang banyak. Terus kalau mau ngasih minum sedikit aja. sedikit aja. Iya. Ada campuran atau apa gitu nggak? Nggak usah. Nggak usah. Kopi dulu aja. Ah, Supaya ibaratnya sapi itu tidak mencret. tidak mencret. Kenal sekitar dulu. Sapi Iya. Seperti itu ya Mas Arif. Nah, terus kalau apa namanya ada ramuan khusus nggak Mas Arif? paling di antibiotik paling kalau Antibiotik. iya, supaya ibaratnya tidak ibaratnya tidak kembung, supaya Tidak kembung, masuk angin, tidak masuk angin. Paling gitu, Seperti itu. antibiotik doang. Iya. Nah, terus kalau yang untuk sapi-sapi pedetan gini, kalau masalah pakan gimana tuh Mas Arif? Maksudnya harus makan jenis apa? Barangkali berbeda dengan sapi-sapi yang besar gitu? Paling takaran makannya doang sih. Takaran Iya, makanan takarannya. doang. Kalau sapi lebih besar itu kadang lebih banyak. Ya. Kalau masih pedet kayak gini lebih ngirit gitu. Oh makannya. gitu. Jadi ditakar atau enggak? Atau sebanyak-banyaknya nggak masalah? Atau gimana? Kalau misalnya comboran itu pasti ada takarannya. Ada takaran comborannya. Kalau kebanyakan ampas, pasti otomatis kurang bagus ke sapinya juga. Oh gitu. Takarannya seperti apa Mas Arif kalau boleh tahu untuk pakan yang sampai pedatan kayak gini nih? Kalau di saya paling takarannya itu sesuai
apa ember. Jadi misalkan satu gayung berapa gayung gitu. Jadi lebih banyak ke kacang daripada ke ampas. Lebih banyak Ke kacang daripada ke ampas. Ampas itu hanya untuk campurannya doang. Nah, ampas tahu sama kulit kacang itu apa? Protein ataukah apa Mas Arif mengandungnya? Itu kacang itu banyak yang bilang itu mengandung protein juga. Dan ibaratnya di sapi kenyang lah buat makan campurannya juga. Sama ampas tahu juga bisa buat kenyang juga. Jadi efek di badannya juga bagus Mas Arif ya. Bagus. Kemarin juga banyak sapi yang pada ngomong manis gitu, dagingnya juga lebih manis. Kalau menggunakan itu ampas tahu sama apa namanya kulit kacang itu. Iya, pada pelanggan itu ngomongnya seperti manis, itu. Iya. Dan kalau misalnya ini apa namanya dalam hal penjualan juga gampang yang pedetan Mas Arif. Kalau padetan ya tergantung pemasanan sekarang, apalagi lagi musim seperti ini ya, gampang susah gampang ya. Tapi banyak yang nyari juga ya Mas Arif ya untuk yang padetan. Alhamdulillah waktu itu ngirim ke Tasik itu pernah ngirim ke Tasik untuk padetan. Oh alhamdulillah. Iya. Paling jauh ke Tasik sih. Paling jauh ke Tasik ya alhamdulillah. Jadi selama Mas Arif jualan pedetan ini paling jauh kirim ke Tasik. Dan untuk masalah pakannya juga lebih banyak di hijauan sama ampas tahu sama kulit kacang Mas Arif ya. Terus kendala di masalah penyakit mah nggak terlalu ya Mas Arif ya. Kalau pedetan lebih banyaknya ke sapi besar sih. Sapi besar. Nah terus apa namanya untuk yang tadi yang tips untuk memilih sapi pedetan yang bagus itu tadi masalah kaki ya Mas Arif ya. Terus terus dari buah jangkar, betul. Terus lihat dari kuku-kukunya jangan sampai ada yang coplok. Terus dari mulut sama untuk makannya ya. Nafsu makannya lah ya. Terus juga ada yang koreng atau tidak. Nah itu pengaruh ya Mas Arif ya. Pengaruh apalagi sekarang lagi musimnya seperti ini. Betul. Nah kalau misalnya ada yang pemula mau misalnya sama dengan Mas Arif nih usahanya kayak modal kayak sapi pedetan, kalau menurut Mas Arif punya tips nggak harus apa yang dilakukan, terus apa namanya upaya-upayanya apa gitu untuk para peternak pemula yang mau bisnis pedetan nih Mas Arif kayak Mas Arif ini? Ya pertama harus siapin kandang dulu sih. Siapin kandang dulu yang pertama ya. Terus selanjutnya Mas Arif? Soalnya yang terutama itu kandang. Kalau misalkan kandang ibaratnya kandangnya kotorannya susah dibuang kan, apalagi banyak virus sekarang ya. Betul. Nah masalah kandang punten Mas Arif, ini ukuran berapa kali berapa nih kalau untuk yang pedetan nih Mas Arif? Kalau ini sih kan sebenarnya sih kandang sapi besar sama kandang sapi besar betul. Ini emang lagi ada pesanan pedetan jadi ya pedetan. Gitu. Nah terus yang kedua apa nih Mas Arif setelah tadi apa namanya dari kandang? Terus yang pertama kita harus siap itu apa? Pakan. Ilmunya dulu. Ilmunya ya, ilmunya. Dahulu. Jadi kita harus banyak belajar terlebih dahulu sebelum kita membeli sapi. Iya. Takutnya ketika kita sudah membeli sapi, kalau kita belum mempelajari ilmu tentang sapi, betul. Takutnya di situ pasti ada yang namanya permasalahan seperti kayak contohnya penyakit. Iya, betul. Terus pengeluarannya tidak seimbang sama pemasukan. Pakan. Betul. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan lah. Iya. Itu. Terus yang ketiga, jadi yaitu kita kalau semuanya udah paham tentang itu, kita harus mempelajari tentang cara membeli sapi. Contohnya ya tadi melihat dari segi fisiknya, kakinya sapi, ya betul. Itunya sapi. Betul. Seperti itu ya Mas Arif ya. Terus kalau untuk dalam hal penjualan mah sekarang mah berbagai macam cara Mas Arif ya. Strategi apakah dari media sosial ataukah dari mulut ke mulut Mas Arif bisa semua ya Mas Arif ya. Nah, ini terima kasih sekali nih Mas Arif berbagi informasi terkait masalah tips cara memelihara sapi pedetan, semoga bermanfaat di channel Agronomanya yang melihatnya nih Mas Arif ya. Makasih Mas Arif ya. Makasih mangga. Assalamualaikum. Nah, tuh guys yang ingin berbisnis atau memelihara sapi pedetan, tadi tips dari Mas Arifnya terkait dalam hal pemilihan sapinya seperti apa, terus yang kedua masalah pakannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, terus untuk cara menjualnya seperti apa,
dan harus banyak belajar juga sama para peternak-peternak yang sudah berpengalaman guys. Itu tadi menurut tips dari Mas Arifnya. Semoga informasi dan berbagi ilmunya dari Mas Arifnya semoga bermanfaat. Nanti kalau misal ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memesan di kandang Mas Arifnya, nanti akan kita berikan nomor HP-nya Mas Arifnya ya guys. Oke, jangan lupa untuk channel Agung Domanya di subscribe, like, share, and comment ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.